Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Oke, harap semua dalam keadaan baik. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Baik, mari teman-teman yang di sekolah. Dulu kita akan memulai kuliah kita. Pada itu kita berdoa terlebih dahulu supaya agama dan kepercayaan kita. Izinkan saya memimpin dengan agama saya. Berdoa, dimulai. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-Mu, kasih sayang-Mu sehingga kami boleh berkumpul saat hari ini. Kini kami akan memulai pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya, amin. Kita akan mulai pembelajaran pada siang hari ini. Tetap sebelumnya ibu guru akan absen. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Lionel izin Bu. Lionel dengan Albert izin. Albert izin. Berdua saja. April sakit. April sakit. Baru Nadine izin. Nadine izin. Berarti ada 4 ya? Ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pertemuan hari ini. Temanya adalah kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Materi pembelajarannya itu keragaman alam Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia. Yang kedua, peserta didik menjelaskan garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, peserta didik memahami dampak letak astronomis Indonesia melalui diskusi kelompok. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk kepada keragaman alam Indonesia. Ya, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu nih. Ada yang nggak tahu letak geografis Indonesia itu berada di mana? Coba, Diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Diapit 2 samudra dan 2 benua. Coba ada yang tahu samudra apa? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, kalau benuanya benua apa nih kan? Benua Asia dan benua Australia. Ya, benua Asia dan benua Australia. Hebat, mantap. Oke, kita akan bahas nanti untuk pendalaman berikutnya. Sekarang keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia itu ada, kita lihat dari segi pertanian, ada perikanan, ada pertambangan. Pertambangan itu juga ada yang ada juga yang di laut. Oke. Relief yang ada di muka bumi itu ada nanti gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada perbukitan, ada sungai, ada danau, ada dataran rendah. Kalian bisa lihat di gambar, nanti kalian bisa amati. Yang berikutnya, oke, kita lanjut. Mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tadi, kan ada yang di laut, ada yang di pertanian, ada yang di tambang. Itu berdasarkan mata pencaharian penduduk. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembahasan materi luas dan wilayah Indonesia. Lihat, luas Indonesia, itu ada peta tuh. Itu adalah peta Indonesia. Ya, peta Indonesia kalian lihat. Nanti ada pulau-pulau mulai dari bagian barat sampai kita di bagian timur Papua. Ya, nanti di situ kita akan amati yang mana dia namanya letak, yang mana namanya garis lintang, yang mana nanti garis bujur. Oke, kita lanjut. Luas Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar berapa itu? 1 juta? Ya, dan lautan Indonesia mencapai 5,8 km persegi. Oke. Peta Asia Tenggara, karena Indonesia bagian dari negara Asia Tenggara. Itu nanti kalian bisa lihat ada beberapa negara, ada 10 negara. Nanti bisa dilihat. Kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas letak geografis.
sekarang. Oke, pengertian letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis Indonesia terletak tadi nih yang buku ada tanya tuh, 2 benua dan 2 samudra. Oke, kalian sudah bisa. Nah, ini kita tinggal di bumi, planet bumi. Kita lanjut. Nah, letak geografis Indonesia tadi diapit oleh 2 benua. Bisa lihat, ada benua Asia, ada benua Australia, ada samudra Pasifik, ada samudra India. Oke, kita lanjut. Letak astronomis. Nah, pengertian letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Oke. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia yang dikatakan garis lintang, yang dikatakan garis bujur. Kalau garis lintang berarti dia dari mana? Garis lintang ini. Dari ini. Ya. Kalau garis ini tadinya garis bujur. Kalau yang dari sini ke sini namanya garis lintang. Kalau yang ini di tengah-tengah ini yang dinamakan dengan garis khatulistiwa. Ya, Indonesia salah satu ada di beberapa di bagian barat ada kena dengan garis khatulistiwa di kota mana? Ada yang tahu? Di kota? Di Kalimantan ada. Kalau di Sumatera di mana? Di Sumatera Barat. Dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Pengaruh dari letak astronomis Indonesia itu nanti Indonesia dibagi menjadi 3 daerah atau 3 waktu. Ya, 3 waktu. Ada namanya Indonesia bagian barat, ada namanya Indonesia bagian tengah, ada namanya Indonesia bagian timur. Ya, kalian posisinya di mana nih? Indonesia bagian timur. Oke, kita lanjut. Itulah dampaknya tadi, yang dampak dari 3A, dampak dari letak astronomis itu dibagi menjadi 3 pembagian daerah waktu. Kita lanjut. Ya, sekarang perbedaan waktu. Kalau di bagian barat, contohnya di kota Medan pukul 7 pagi. Berarti kalau di Makassar dia pukul 8. Kalau di Papua berarti pukul 9. Jadi perbedaan waktunya 1 dengan 2. Oke, bisa ya? Bagian daerah waktu. Jadi namanya Wita dengan Win. Inilah pengaruh dari letak astronomis. Kita lanjut. Oke, sekarang materi kan sudah Bu Guru kasih nih. Sekarang Bu Guru mau bagi yang mau kalian kerjakan. Ya, yang kalian kerjakan Bu Guru tadi sudah kasih video. Di kelompok mana video tadi? Di kelompok, kelompok 1 dan 2. Kalau mappingnya di kelompok mana? Coba angkat tangan. Oke, di kelompok 3 dengan 4. Kalau di kelompok terakhir, nanti kalian kerjakan RKPD. Ya, silakan. Sekarang Bu Guru bagi, silakan dikerjakan.
LKPD tadi di kelompok ini ya. Silakan ya, kerjakan, tulis nama kelompoknya, nanti kita tinggal presentasikan. Oke, di kelompok mind mappingnya tadi mana? Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Di kelompok mind mappingnya nak, silakan. Oke, yang mengamati video tadi di sebelah mana? Yang mengamati video ya. Oke, silakan. Nah, ini tadi mengamati video toh? Silakan. Oke. Jadi prosesnya, perhatikan, waktu kalian mengerjakan ibu guru ambil nilai. Ibu guru ambil nilai bagaimana kalau kompaknya kalian mengerjakan, bagaimana kerjasamanya, bagaimana gotong royongnya dalam mengerjakan tugasnya. Bisa? Bisa. Oke. Ibu guru tunggu waktunya 10 menit. Nanti kita akan undi untuk yang presentasi di depan. Silakan dari sekarang. Di sini bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Di sini bagaimana? Steril? Dengan teman-teman? Aman? Bisa? Oke. Ditempel ya. Oke, yang di sini LKPD-nya bisa ya? Oke, silakan. Nanti yang presentasi ada ya. Di kelompok ini aman? Aman? Indonesia memiliki 30 Oke,
Mana kalian sudah ada yang selesai? Kita akan presentasikannya. Silakan dari kelompok 2. Oke, silakan maju semua. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu memperhatikan video yang telah dikirim. Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, seperti keanekaragaman flora dan fauna. Contoh keanekaragaman flora. Baik, sekian presentasi dari kami. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih. Baik, silakan dari kelompok mapping, mereka akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok mereka. Yang lain silakan diperhatikan ya. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. siang. Kami dari kelompok 3 telah berhasil membuat mapping. Ini tidak seberapa, yang penting adalah hasil kerja kami. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya, Channel Ranjili Budi Kutajodo, dan teman saya masih materi Saya April Gabriela Katabang, yang ada di atas merah. dari kuliah sebenarnya. Batas wilayah negara Indonesia ada 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan juga timur. Pada bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Pasifik. Pada bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan juga Australia. Terima kasih teman-teman dari Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami dari kelompok 3 izin undur diri. Selamat kasih atas. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu dijelaskan di waktu ini. Perkenalkan, saya bersama Indonesia ini dengan rekan saya tunjuk ini, saya Bintang Mariani, saya dari Cicil kami. Pertama, mengurangi penggunaan listrik dan air. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, menanam pohon dan Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Baik, selamat siang guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, peta geografi Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Insya Indre, dan saya bisa seperti yang saya pernah perkenalan Lampir. Saya kepala daerah Indonesia. Saya Rafael William Desebi. Saya Shonen. Yang pertama, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Penjelasan kami, apakah ada yang teman-teman yang mau bertanya? Ya, dan terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dipersiapkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan video yang sudah ditugaskan. Dari hasil pengamatan video yang dapat kita dapatkan adalah tentang wilayah Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu letak geografis, letak astronomis, pengaruh letak geografis, dan pengaruh letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Biasanya dibatasi dengan komponen alam, misalnya benua, samudra, gunung, dan sumur.
Berdasarkan letak geografis, ada dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, samudra Pasifik dan samudra Hindia. Lalu batas wilayah Indonesia. Di bagian utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Lalu di bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kami tutup presentasi kami pada siang hari ini dan terima kasih. Baik, dari tadi 3 bagian yang mind mapping dengan mengamati video dengan RKPD semua sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran yang dari tadi kita lalui. Ya, pertama, letak geografis Indonesia kalian sudah tahu berada di posisi mana. Letak astronomis Indonesia berapa coba? Letak astronomis Indonesia? Oke. Dari pengaruh letak astronomis, tadi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah bagian waktu ya. Ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur. Ya, perbedaan waktu dari bagian barat jam 7, bagian tengah jam 8, bagian timur jam 9. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ada nanti Ibu share di grup minggu depan di Kuput ya. Baru silakan dipelajari untuk pembelajaran minggu depan. Itu kita akan bahas tentang materi geologi. Materi geologi silakan dibaca di rumah. Biar waktu pertemuan minggu depan kalian tidak susah karena sudah dipelajari ya. Oke, sekarang coba keluarkan 1 lembar kertas. Coba, Bu Guru mau tahu hari ini pembelajarannya menurut kalian itu bagaimana? Mungkin ada yang menyenangkan, mungkin ada yang membosankan. Silakan digambar berbentuk emoji. Silakan selembar kertas dibagi 2 juga boleh. Dibagi 2 juga boleh. Silakan digambar besar-besar ya. Silakan digambar besar-besar. Dibagi 2. Sudah kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke, sekarang coba angkat kertasnya. Coba, berikan nanti berdasarkan kelompoknya. Oke, silakan angkat kertasnya. Bentuk kalian bahagia kah, bersedih kah? Silakan dari kelompok 1. Silakan. Silakan. Bentuknya hari ini berarti bahagia nggak? Oh, bahagia. Baik. Dari kelompok 3, silakan coba dikasih lihat dulu. Bahagia kah atau sedih? Happy? Oke. Dari kelompok 5, silakan. Bentuknya bagaimana? Bahagia? Bahagia. Bahagia. Oke. Dari kelompok 2. Happy. Dari kelompok 2. Oke. Dari kelompok 1. Berarti pembelajaran hari ini pembelajarannya menyenangkan, bahagia ya? Ya. Sampai ketemu minggu depan. Silakan. Oke, ayo saya berdoa. Nanti yang muslim aja. Jangan lupa teman-teman dibuang pada tempatnya. Tugasnya nanti dikumpul ya, taruh di mejanya Ibu. Ya, share ya. Jadi, hari ini kita mulai dulu sebelum kita balik ke masing-masing kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Izinkan saya memimpin dengan agama saya. Berdoa dimulai. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatanmu pada siang hari ini.
selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami kembali pulang dan yang kami melaksanakan di ada kami melaksanakan tujuan tanpa kurang apapun. Dengan doa dan syukur kami hanya kepada Tuhan berdoa. Amin. Oke, silakan pulang sampahnya dibuang. Ya, mari mejanya kita kasih kembali ke bentuk semula ya. Ya, oke. Tugasnya jangan lupa dijawab. Jangan lupa sampah di luar sih, Pak. Sampah di luar. Sampah yang di luar dibuang ya. Sampah di luar ya. Kamu bawa sampah. Sudah.